Selamat siang masyarakat Pasaman Barat yang berada di Pasaman Barat maupun yang berada di luar Pasaman Barat. Hari ini kita undang Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dan sudah berhadir di depan kita bersama. Tentu nanti kita berbicara tentang pendalaman lingkungan hidup dan tupoksi secara umum tentang yang beliau tangani sehari-hari. Bapak Kadis Lingkungan Hidup yaitu Bapak Andri Naldi APMSI yang sudah malang melintang di Pasaman Barat, dan beliau juga pernah menjadi PLH Sekda, PLT Sekda Pak ya, PLT Sekda Kabupaten Pasaman Barat beberapa waktu yang lampau. Pak Kadis, tentu masyarakat banyak ingin tahu luasan pekerjaan Bapak ini ya, istilahnya cakupan atau tupoksi lingkungan hidup itu. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis, saya izin buka maskernya. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat terhormati Bapak Kadis, Bapak Ibu, warga, masyarakat Pasaman Barat, baik yang ada di Pasaman Barat maupun di yang menyaksikan tayangan ini. Baiklah, sebagaimana yang dipertanyakan oleh Bapak Kadis tadi, di mana sebetulnya kalau berbicara masalah lingkungan hidup ini kalau tadi Pak Kadis menanya cakupan, ini seluruh aspek kegiatan itu sebetulnya mencakup ke lingkungan hidup. Ujung-ujungnya lingkungan hidup. Karena dia berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Bagaimana lingkungan ini bersih, sehat, dan bisa dinikmati atau manfaatnya untuk generasi yang akan datang. Jadi setiap aspek kegiatan yang ada di pemerintah ini pasti ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Itu otomatis. Kita lihat saja visi misi kepala daerah itu, kalau kita lihat dari presiden itu pasti ada ujungnya lingkungan yang sehat, yang namanya itu. Jadi luas sekali cakupan lingkungan ini. Makanya tentu sekarang kita tergantung lagi bagaimana porsi anggaran yang disediakan untuk lingkungan hidup ini. Jadi kami menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan hidup, tentu menyesuaikan dengan skala prioritas dan juga porsi anggaran yang tersedia. Yang jelas di lingkungan hidup sekarang tuh ada 4 bidang. Bidang TPA itu Pak ya? Ya, TPA, bidang perizinan, bidang pengawasan, bidang kebersihan, dan bidang kehutanan. Karena setelah kehutanan ditarik ke provinsi kewenangan, tapi masih ada kewenangan yang tinggal di kabupaten ini ditumpangkan di lingkungan hidup. Jadi tupoksi lingkungan hidup. Ya. Iyalah Pak Kadis, memang luas sekali kalau kita hitung-hitung seluruh dampak pekerjaan masyarakat ataupun pemerintah ataupun siapapun di dunia ini yang ujung-ujungnya adalah ke lingkungan hidup, apakah dia nanti merusak ataupun tidak merusak. Yang sekarang yang apa Pak Kadis, yang sudah dibiarkan dengar, sampah ini Bapak jadikan duit. Ada bank sampah, ada sedekah sampah. Bagaimana konsep besarnya itu Pak Kadis? Jadi memang betul itu, masalah sampah ini sekarang ini menjadi persoalan yang jadi persoalan sekarang ini. Baik itu sampah, karena sampah ini ada dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi awalnya kami mencoba merubah pola pengolahan sampah ini. Karena sesuai dengan amanat PP nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kami coba merubah pola pengolahan sampah yang semulanya kumpul, angkut, dan buang. Itu selama ini kan dikumpul masyarakat, dibuang di TPS, di kontainer, baru kita buang ke TPA. Jadi kita coba merubah pola itu. Kita ajak masyarakat ini untuk memilah sampah. Jadi memilah sampah organik dan anorganik. Sampah basah dan sampah plastik-plastik. Jadi caranya kami ambil satu komplek perumahan, kita bagikan 2 jenis karung di situ. Satu sampah untuk sampah basah, sampah organik, satu lagi untuk sampah anorganik, plastik.
ini sudah ada 2 komplek perumahan yang kita coba. Uji coba sekarang. Kita uji coba, masih uji coba. Sejalan dengan itu kami coba tingkatkan. Jadi sampah yang sudah terpilah ini, sampah anorganik ini yang plastik-plastik yang masih ada nilai ekonomisnya. Ini kan coba kita kemas dalam suatu kegiatan yang namanya sedekah sampah. Oh, yang plastik-plastik yang anorganik. Iya, yang organik. Ini yang menjadi sedekah. Yang plastik, yang kaleng-kaleng, plastik-plastik keras yang yang tidak cair oleh. Jadi ini yang masih ada nilai ekonomis, ini yang kita kumpul, kita kemas dalam suatu kegiatan namanya gerakan sedekah sampah. Disedekahkan ke? Jadi setelah kita kumpul, kemarin sudah pernah kita serahkan kita salurkan, terkumpul lebih kurang 5 juta dari hasil penjualan kami di sedekah sampah ini. Ini sudah kita salurkan waktu beberapa hari yang lalu kepada kaum duafa yang dengan total 5 juta. Ini kita berikan santunan kepada pemulung. Itu dari 2 lokasi yang dicoba tadi? Enggak, ini kita sedekah sampah kita carikan donaturnya, termasuk di OPD. Kan ada mungkin kita tempelkan stiker sedekah sampah. Donaturnya kita kasih. Jadi terkumpullah totalnya 5 juta kemarin. Sudah kita salurkan. Pertama yang menerima itu pemulung. Karena pemulung juga terdampak dari kegiatan kita ini. Karena selama ini kan mereka mengambil itu juga seperti botol-botol minuman ini. Sebenarnya bagian dari pekerjaan kita kembalikan lagi kepada mereka. Termasuk juga anak beasiswa untuk anak-anak pemulung itu. Anak pemulung. Jadi ada totalnya kemarin 5 juta kita. Sumber uang 5 juta dari penjualan sampah. Dari penjualan sampah tadi. Yang telah disisihkan tadi. Dari lokasi tempat uji coba tadi. Termasuk uji coba, termasuk kita coba menambah donatur. Jadi kita dorong masyarakat ini dengan gerak dengan moto bersedekah itu bukan hanya dengan uang. Dengan sampah pun kita bisa bersedekah. Jadi itu Pak Haris. Dan sekarang malah kita sudah tingkatkan. Saya sudah nanti mungkin bisa kita lihat ke kantor, kita sudah bikin sekretariat sedekah sampah itu. Sekarang saya sudah bikin galerinya tuh. Galeri. Jadi kita sekarang cari donatur. Mungkin ada barang-barang di rumahnya yang tidak terpakai seperti baju yang masih layak pakai, sepatu, tas. Kita pajang di galeri kita itu. Ini nanti bagi yang berminat dia silakan ini misalnya dia ganti dengan uang berapa pantasnya. Tas ini kayak resell kita jual lagi, tapi kita serahkan mereka yang sambil bersedekah. Uangnya juga nanti kita untuk donatur tadi, untuk pemulung tadi. Pemulung atau nanti untuk anak-anak untuk beasiswa. Dan kemarin juga kita sudah salurkan, ini ada warga kita yang ditimpa kebakaran kemarin, bencana musibah kebakaran di Lubuk Landur. Sebagian dari sedekah sampah ini sudah kita salurkan untuk korban kebakaran. Baju layak pakai, sepatu kebutuhan mereka. Ini besar sekali manfaatnya. Tentu ini juga melalui media ini, melalui tayangan ini, kita juga menghimbau kepada masyarakat kita. Daripada barangnya menumpuk di rumah, bagus disedekahkan. Jadi sarang tikus, sarang nyamuk. Disumbangkan disedekahkan ke lingkungan hidup. Nanti kita akan manfaatkan, kita jadikan kita tambah nilainya. Karena kita yakin masih banyak juga masyarakat kita yang kurang mampu, yang nanti dengan kemampuan dia dihargai itu, nanti kita salurkan lagi kepada Pak Kadis. Kemarin kami kan sudah memforecast juga Pak Kadis perkebunan dan pertanian. Dia dalam pembicaraan kemarin kan kendala masyarakat adalah pupuk. Dan dia bercerita sampah itu bisa dijadikan pupuk. Gimana pandangan Pak Kadis tentang itu? Jadi tadi kan di sisi sampah anorganik. Jadi di sisi organik, pertama kita sudah ada juga coba itu pupuk organik cair, POC. Jadi melalui komposter
Ini kita dengan memanfaatkan media tong, kita kembangkan belatung atau apa? Belatungnya. Ini kan terurai dia, nanti bisa jadi sampah POC, pupuk organik cair. Itu. Sekarang ada lagi yang coba kita kembangkan sampah organik ini. Saya sudah coba kembangkan belatung tadi, kan kalau di istilah maggot. Kita sudah mediakan sekarang, bikin medianya maggot ini. Belatung ini kita kembang biakkan. Nah, karena belatung ini kan nanti dia kalau sudah besar, sudah hitam dia bentuk itu jadi pupa dia. Itu dia nanti jadi lalat. Itu yang namanya lalat BSF itu, Black Soldier Flyer gitu, lalat tentara hitam. Inilah yang nanti akan jadi telurnya ini akan jadi belatung. Kita sudah uji coba ini sekarang lagi pengembangan itu. Dan hasilnya sekarang sudah banyak belatung ini kita ternakkan belatung. Dan ini kita jadikan pakan ternak. Belatung itu? Ya, pakan ayam, pakan ikan, dan ini kalau dari hasil penelitian. Belatung hidup tuh dikasihkan. Dari hasil penelitian itu lebih tinggi proteinnya daripada pelet yang dijual di pasaran. 40% itu pelet. Jadi dan ayam pun kita lihat perkembangannya cukup bagus. Dengan belatung itu. Memang perlu upaya-upaya, dan dari sisi sisi pengurangan sampah organik ini cukup bagus. Nah, jadi sekarang kita sudah coba itu, dan ini akan kita coba kembangkan secara besar nanti. Dan memang kita terkendala tadi, memang kita masih terkendala masalah anggaran ini. Tapi tetap yang posisi itu kan jadi makanan ternak atau makanan ikan, yang jadi pupuk Pak Kabid. Yang jadi pupuk itulah saya sampaikan tadi. Hasil dari POC itu jadi POC dia. POC itu sudah diterapkan, sudah ada yang diterapkan. Dulu saya kan udah yang kedua kali ini. Hidup ini. Betul. Jadi waktu yang pertama dulu kita sudah coba bikin itu komposternya. Dan tim kita dulu sudah mencoba, malah sudah kita pasarkan ini POC ini. Kita coba ke jagung dulu. Sudah ada hasil labornya Pak. Berapa pupuk urea, NPH-nya? Kemarin belum sempat kita labor karena memang kita terkendala dengan Pak Kadis. Kalau labor kan hasilnya tidak bisa tergantung dari bahan yang masuk ini. Misalnya bahan-bahan sampah yang dikumpulkan sekian persen ini hasilnya begini. Ini yang belum kita Tapi yang jelas hasilnya dia mengandung pupuk dan mengandung organisme. Itu saya bilang, kalau kita coba kemarin ke jagung, kita aplikasikan ke jagung, alhamdulillah bagus. Cuman kendalanya ini, kalau disemprotkan ke jagung, tentu masyarakatnya harus rutin dia. Sekali 2 minggu harus disemprot. Menyemprotnya pakai semprot dari atas sampai ke bawah. Basah semuanya. Ini yang jadi persoalan bagi masyarakat kita. Kalau masyarakat kan maunya enak aja kalau pupuk. Serahkan di pangkalnya. Pakai pupuk kimia kan di pangkalnya saja. Sekali berapa? 3 bulan. Sekali 3 bulan. Kalau sawit 6 bulan. Sawit juga pernah kita aplikasikan. Cuma persoalannya itu, tidak mungkin masyarakatnya sekali 2 minggu atau sekali seminggu menyemprot pokok sawit itu. Inilah persoalan-persoalan kita. Kalau kita lihat dari kita coba aplikasi. Kalau kita coba sekali 3 bulan, apa hasilnya gimana Pak? Nah, itu yang tidak bagus. Belum. Karena kan prinsipnya pupuk organik cair ini adalah mengembalikan kesuburan tanah ini, humus tanah ini. Karena kita sudah dicoba itu, mana tanaman yang kita pupuk dengan POC, dengan yang kimia, ini cacing lebih banyak di yang POC. Kalau banyak cacing berarti subur tanahnya. Itu indikatornya kan. Dan lagian kalau kata informasi kemarin juga, apabila tanaman itu kita pastikan baik sayuran maupun buah-buahan itu dengan organik, itu harga jual lebih mahal, betul tuh Pak? Betul. Contoh di Bukit Tinggi atau di Agam dibuat orang sayur-sayuran organik, harganya hampir 2 kali lipat daripada yang pakai pupuk ini. Kemudian itu kan dalam segi pupuk atau manfaat daripada sampah. Seperti Bapak katakan tadi kan tugas Bapak tuh luas.
Ini yang menyangkut yang besar-besar lagi Pak. Hamdalnya ini ya. Hamdal ini kan tentu untuk perusahaan-perusahaan ini. Gimana Hamdal kita itu Pak? Jadi masalah pengawasan ada juga ini dari bagian dari tugas tupoksi lingkungan hidup. Jadi kita ada berdasarkan amanat dari undang-undang. Ini kita wajib mengawasi setidak-tidaknya satu kali 6 bulan wajib kita laksanakan pengawasan terhadap izin yang ada di perusahaan-perusahaan. Jadi sekarang kita sesuai dengan kemampuan penganggaran kita tetap melaksanakan pengawasan minimal sekali 3 bulan tetap kita awasi izin dari perusahaan-perusahaan termasuk pengelolaan lingkungan. Dan ada mungkin yang insidental Pak ya, misalnya ada pelaporan-pelaporan masyarakat. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang nakal nih, yang membuang izin, membuang limbah tanpa prosedur. Karena hujan lebat ini kan informasinya. Kita sampaikan ke masyarakat kalau memang ketahuan, nampak tolong dipoto, direkomendasikan, tolong lapor. Dan kita di saat yang dalam waktu yang singkat-singkatnya lah, setelah laporan sampai kita langsung turun ke lapangan. Sudah banyak contohnya yang kita ambil tindakan. Kemarin contohnya yang BTN dengan lepasnya tanggul IPAL BTN yang mencemari ke Bigoga dan air bangis, ini kita proses. Alhamdulillah dari nego-nego dengan masyarakat ini telah ada ganti rugi. Ada kesepakatan uang kerahiman ganti rugi dengan masyarakat. Jadi kita nak main-main dalam soal ini. Karena memang tugas kita yang wajib itu. Dengan banyaknya perusahaan ini Pak, dibandingkan dengan kabupaten yang sama seperti di Riau, pelanggaran HAMDAL kita mana lebih banyak kita daripada kabupaten di Riau itu? Kalau ini mungkin sifatnya mungkin kalau kita bandingkan seperti itu kan ini kan juga berbicara masalah data dan juga kita tidak tertutup kemungkinan ada permainan-permainan di situ tergantung kepatuhan dari perusahaan itu. Tapi yang jelas kalau saya lihat sekarang ini tingkat kepatuhan perusahaan ini sudah bagus. Karena sudah ada kesadaran mereka untuk yang selama ini mungkin proses-proses perizinan itu banyak yang terabaikan. Tapi sekarang malah sudah menjadi kesadaran mereka. Di samping mereka juga kan dituntut untuk penilaian-penilaian. ISPO, RSPO. Wajib kan. Harus memenuhi AMDAL. Harus mengurus izin. Baik itu AMDAL maupun penyimpanan limbah. Jadi semua perizinan harus mereka lengkapi. Ada bagusnya dengan RSPO sekarang ini. RSPO kan itu berusaha untuk meningkatkan kualitas kan. Karena itu kan kalau mereka tidak dapat nilai bagus, itu kan nilai CPO-nya turun di pasar dunia. Dan belum tentu ditawarkan. Jadi saya lihat sekarang sudah mulai Jadi tidak hanya kita, ada organisasi lain yang mendesak mereka untuk itu. Yang UKL-UPL ini apa nih istilahnya Pak? Jadi ini agak jarang-jarang kami dengar nih masyarakatnya. Izin itu kan ada tiga jenis. Yang paling tinggi pertama itu AMDAL. Itu untuk skala besar. Itu kan kategorinya kalau pabrik di atas 30 hektar, kalau pabrik itu AMDAL. Kalau di bawah itu UKL-UPL. UKL-UPL ini itu yang di bawah CP atau perorangan. Perusahaan juga bisa, tapi dia luasan di bawah luasan cakupan luasannya di bawah AMDAL. Kalau AMDAL ini kan yang berbatasan dengan hutan lindung, yang berbatasan dengan sungai, ini wajib AMDAL, ada kriteria. Jadi di bawah AMDAL itu daerah das itu ya. UKL-UPL. Nah, di bawah UKL-UPL itulah SPPL. SPPL ini contoh makan. Yang setiap rumah makan harus dapat izin dari lingkungan hidup. Bengkel-bengkel. Klinik. Itu SSPL. Itu SPPL. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan, kesanggupan pengelolaan lingkungan. Berarti mereka sebelum dapat itu mereka harus menyiapkan
sarana prasarana lingkungannya. Dia harus jelas bagaimana dia mengelola limbah, karena setiap usaha ini pasti akan menghasilkan limbah. Ya, betul. Itu kita lihat bagaimana pengelolaan, termasuk pecelele rumah makan. Kalau rumah sakit masuknya? Rumah sakit itu kita lihat kriteria rumah sakitnya, luasan rumah sakit. Ada yang masuk kategori UPL, ada yang masuk kategori AMDAL. Kalau yang kita punya? Kalau yang Yarsi ini, Yarsi RSUD kita tuh masuk kriteria AMDAL. Oh, udah tinggi dia tuh ya? Ya, ini dia karena luasan bangunan itu. Jadi dan termasuk pengelolaan. Klasifikasinya. Nah, kalau dia semakin tinggi kelasnya, tentu upaya pengolahannya semakin komplit. Iya. Nah, mungkin samakan dengan SPPL tadi. Iya. Berarti sudah mulai dari mulai sampah limbah sampai kepada pengamanannya. Limbah medis, bagaimana dia pengelolaan limbahnya, penyimpanannya, kepalanya kan gitu. Iya. Kita sudah bercerita banyak. Baiklah Pak Kadis, kita rasa tentang permasalahan lingkungan Bapak Kadis telah menguraikan lebih lengkap. Nanti tentu masyarakat kita ingin bertanya kepada Pak Kadis. Ya, tentu nanti kita akan tampilkan nomor HP Pak Kadis di sini, bisa kan? Soalnya kalau terjadi ada pertanyaan-pertanyaan pendalaman permasalahan ini, kemudian tentang pelaporan kan, tentu ada seperti Pak Kadis sampaikan tadi, kita ada yang insidental tentang masalah lingkungan, laporan dari masyarakat seperti di PTN, mereka sudah kita dudukkan dan tidak tertutup kemungkinan di tempat lain. Di tempat lain itu terjadi, tentu ada upaya masyarakat sekitarnya untuk itu. Kita rasa cukup Pak Kadis, kita tutup acara ini. Baiklah masyarakat Pasaman Barat, kita selesai melakukan sedikit penggalian. Tentu penggalian berikutnya Pak Kadis kita bersedia untuk dihubungi melalui HP-nya atau berkunjung sendiri ke tugasnya. 24 jam dia siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.